Enak? Kopi Sipiro. Kopi Sipiro. Makasih. Produksinya Tabo Tagi Kopi di bawah manajemen Dokadil Institute. Mana? Semua aja kau bikin. Semua ya. Produk turunannya banyak ya. Jadi kau ini dokter hewan palu gada lah. Apa lu minta gua ada? Nah, kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, kopi, silakan sama dokter. yang mau pesan kopi, nanti ada momennya tersendiri. Oke. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan ketik nama, asal, dan pertanyaannya. Nah, bagi Bapak Ibu yang di YouTube juga formatnya sama. Nanti ada adik-adik kita ini nanti pantau chat yang dari YouTube. Nah, format pertanyaannya sama, yaitu nama, asal, dan pertanyaannya. Ini, nah. Udah ada nih pertanyaan. Gimana? Mau dijawab langsung? Boleh. Ini dari Hidayat KW. Bang Dayat nih dari mana? Bang Hidayat KW. Monitor Bang Hidayat KW. Monitor Bang. Dari Banyumas Om. Purwokerto. Dari Banyumas. Bobby. Oh siap. J. Izin. Nah, G. salam kenal Mas Hidayat. Nah, ini Mas Hidayat ini bertanya, Bang. Ya. Apakah boleh posdip dilakukan dengan menyemprotkan ambing daripada mencelup? Oke. Pertanyaan saya, yang mau disemprot apa nih Mas? Putingnya Dokter Bobby. Kalau jenengan ini pakai bahasa Jawa aja. Enggak Jawa lah, bahasa Indonesia. Kalau jenengan punya sprayer yang khusus untuk ambing, yang spraynya bukan kayak spray kita biasa gitu, tapi spraynya ke atas, oke, nggak ada masalah. Jadi nyemprotnya nanti ke atas dia. Kita nyemprot dari bawah. Karena target kita adalah lubang puting. Lubang puting kambing itu bentuknya kayak gini nih, sorry. Jadi dia akan membalik kayak gini. Nah ya, ketahuan ya. Jadi di ujung telunjuk saya ini adalah lubang putingnya. Kalau jenengan lihat baik-baik, dia, nah kalau kita ini misalkan puting kita hadapkan ke atas, itu kan bentuk dari luar seperti ini. Padahal kalau dari hitungannya dia akan agak ke dalam seperti ini. Sehingga teknik paling bagus adalah tetap menjelup. Dan itu dilakukan semua peternakan sapi perah besar. Atau kalau peternakan sapi perah besar, dia pakai spray tapi dari bawah karena milking parlornya di atas. Gitu. Jadi boleh disemprot, tapi kalau dari samping target putingnya tadi nggak kena. Itu aja. Oke. Terima kasih Dokter Bobby. Siap. Oke, cukup Mas Hidayat. Siap. Terima kasih Mas. Ini kemudian ada nih Android Blue Droid. Ah, siapa nih? Monitor Android Blue Droid. Nama ininya, nama akunnya. Namanya sama asalnya. Android Blue Droid. Monitor. Ini pertanyaannya, antibiotik yang masuk kambing, contoh mereknya apa? Yang buat masa kering dan masa laktasi. Ini butuh penjelasan lebih. Pertanyaannya butuh diperjelas ini, Bapak Ibu. Blue Droid. Ya Pak. Maksud saya tadi kan Dokter Bobby jangan sampai antibiotik pemberiannya salah gitu ya. Itu masa laktasi pakainya merek apa? Masa kering pakainya merek apa gitu, Dok? Nah, izin Mas, nama sama asal kita dari mana, Mas? Andi dari Bogor, Pak. Andi dari saya Bogor. Di bawah saya chat lagi itu bawahnya. Oh ya, siap. Bang Andi Bogornya mana? Gadok, Pak. Oh, Gadok. Siap. Ini ada sahabat saya dari Bogor, cuman lagi berduka, jadi mungkin nggak ikut. Ya, Pak Fadil ya. Lampa. Ya. Itu udah kayak saudara saya, kalau ke Bogor nginepnya di rumahnya tuh. Iya, Oke. Kang Andi ya, Kang Andi, antibiotik kalau merek nih jadi kayak ini ya. Coba sama-sama search saja yuk. Sama-sama search saja. Merek apa yang biasa ada di lapangan? Biomisin ya? Biomisin itu kalau nggak salah punyanya TMC yang masukin. Ya, Tekad Mandiri Citra. Biomisin itu buat yang masa laktasi. Nah, ini kan di setiap produk itu nanti ada ini ya, ada tulisannya. Ini untuk yang laktasi atau masa kering. Nah, kalau
Makanya saya tanya balik merek apa yang ada di lapangan karena kadang nggak ada juga di setiap daerah beda-beda. Gitu. Nah, ini biomisin ini kita sama-sama bisa baca untuk pengobatan mastitis masa laktasi. Siap, Gitu. Dok. Kan ada 2 ya, Dok. Ada yang pink, ada yang merah ya, Dok ya? Betul, ada biomisin, satu lagi apa ya namanya ya? Kalau yang punya TMC biasanya itu pabrikan akan bikin 2. Satu laktasi, satu kering. Sama kayak saya misalkan pakai kemarin itu yang punyanya dari Duva ya. Duva itu yang masukkan GSM. Itu ada 2 juga, ada yang masa kering, ada yang laktasi. Jadi biasanya ini akan ada 2 nih pasangannya dari satu pabrikan. Gitu. Jadi apa yang ada di lapangan itu aja yang dipakai. Nah, biar saya nggak dikira endorse. Siap, Dok. Makasih, Dok. Infonya, Dok. Siap. Ini Kang. disclaimer nggak ada. Sementara saat ini endorse kita belum ada ya. Ya. Jika ada yang mau endorse silahkan, monggo kita terbuka. Ya. Hubungi Dok Adil Institute untuk sponsorship. Oke. Nah, ini Kang Irwan. Cimalungun nih. Izin Dok, aku belum jawab kemarin ya tentang yang anak krosang lo ya. Nantilah Mas. Izin Dok, bisa nggak dilanjutkan untuk kamper apabila sudah terkena mastitis dan produksinya bisa maksimal nggak Dok? Nah, kalau sudah terkena mastitis produksinya tidak akan maksimal. Kenapa? Karena radang yang ada di kambing tadi. Jadi ini sama-sama kita tahu ya. Mastitis bisa menyerang hanya salah satu, bisa hanya kiri saja, bisa hanya atau bisa jadi dua-duanya. Bisa jadi kalau kita teledor bisa nyerang sekandang. Gimana caranya nyerang sekandang? Yang mastitis kita perah duluan, tangan kita nggak steril, kita merah yang lain. Nah ini paling cepat untuk menyebarkan. Siapa penyebarnya? Kita. Ya. Ambing ini ada kanan kiri. Kalau kambing dia 2. Walaupun kayak kambing bur yang secara standar internasional boleh putingnya 2, agak jauhan gitu sehingga jadi 4. Yang penting nggak nyabang, jadi ada standar internasional bur beberapa puting, itu nggak ada masalah. Kalau kambing perah, saran saya tetap cari yang putingnya 2, karena kita merah kambing bukan merah sapi. Jadi kanan kiri ini ada pembatas di tengah yang ligamen penggantung ambingnya itu akan membatasi juga, memisahkan ambing kanan dan kiri. Kalau ditanya setelah kena mastitis bisa maksimal nggak? Tidak. Karena apa? Radang tadi itu kalau sudah sampai di ambing, sudah sampai di jaringan alveoli di dalam ambing, itu akan menyebabkan luka di dalam. Namanya radang pasti luka ya. Ada infeksinya di situ, kemudian ada radangnya. Penyembuhannya akan membuat jaringan-jaringan ikat di dalam. Jadi kalau yang sempat kena mastitis, biasanya ambingnya akan tetap agak keras setelah kering kandang. Atau agak nanti asimetri, tidak simetris. Kenapa? Karena yang satu udah isinya jaringan ikat. Kambing yang paling bagus adalah kita mau lihat laktasinya setelah pas kering kandang, betul-betul kita bisa kering kandangkan dengan baik. Itu ambingnya itu betul-betul menyusut habis. Setelah itu nanti begitu mau lahiran, mengembang lagi penuh. Nah, ini ambing yang paling bagus. Yang kita semua peternak kambing perah cari. Yang bisa nyusut sekali. Karena itu berarti semua susu yang diproduksi di dalam tadi bisa terperah dengan sempurna. Itu jawabannya, Mas. Jadi kalau sudah kena mastitis, tidak akan bisa maksimal lagi. Pertanyaannya adalah, apakah dia ditahan sebagai genetik bagus untuk diambil anaknya, kalau memang genetiknya bagus, atau kalau genetiknya jelek, ya udah terpaksa kali. Gitu. Kambing PE, nah ini mungkin saya belum tahu ada pertanyaan atau enggak. Tapi kambing PE yang ambingnya kayak botol itu rentan terkena mastitis. Kenapa? Karena dia panjang. Begitu dia kencing atau urinasi, biasanya ujungnya sampai nyentuh ke lantai. Nah ini yang jadi masalah. Itu. Oke, lanjut lagi. Udah Gimana, banyak nih. Mas Irwan Syah, Malungun? Ya, mantap. Terima kasih, Dok. Ya, Mas. Nah, kemudian ini Bang, Ferry Arya. Kang Ferry, tadi nama cairan saat mencelup ambing setelah perah namanya apa, Dok? Nah, ini sebut merek dikit lah ya berarti ya. Yang saya pakai, sharing yang saya pakai. Saya pakainya yang post-dipnya pakai Masofilm. Itu GSM. Dan kebetulan di Sumut kita juga jualan gitu.
Ini agak endorse boleh ya. Boleh. Masofilm ini kenapa kita pakai? Karena kebetulan sementara ini lapisan celup puting yang setelah kering memiliki lapisan karet itu baru masofilm. Jadi lapisan karetnya tadi itu sekaligus melembutkan puting, sekaligus karena dia ada emoliennya untuk pelembut putingnya, sekaligus dia membantu lebih lama. Jadi kita itu daya tahannya 12 jam. Nah, pertanyaannya adalah lapisan karet ini tadi pas kita mau merah gimana? Ya kalau kita pas udah lap pakai air hangat gini udah lepas sendiri. Tinggal yang di ujung putingnya jadi lap gini aja. Udah. Itu yang saya pakai, Kang. Kalau teman-teman lain mungkin ada yang pakai iodin biasa, kemudian ada pakai merek-merek lain ya nggak apa-apa juga, tidak ada masalah. Iodin yang biasa kalau bisa carinya memang yang tinctur ya, diencerkan tapi bukan yang povidon gitu. Tapi kalau ternyata adanya yang povidon iodin ya nggak apa-apa juga. Kalau gitu aku pesan satu masuk film. Wes, satu jerigen Mas, 20 liter. Berhubung dia jualan kita belilah. Oh, iya. Makasih Mas. Oke, gimana Kang Ferry? Makasih Dok. Tadi harganya berapa Dok? Yang masuk film? Harganya agak sumut, beda jauh, kena transport. Oh, beda jauh ya. Di Jakarta ada kantornya. Siap. Ya, karena kena transport. Terus ditanya berapa peluang pulih? Nah ini Pak Parlan nih. Dari mana nih Pak Parlan? Pak Parlan, izin monitor Pak. Salam mentalemi. Pak Parlan. Wis. Nopo jenenge Parlan Raharjo ki ya? Salam mentalemi Mas Sugeng. Salam mentalemi. Salam mentalemi Mas. Repot nih Parlan Raharjo. Jenenge bapak akeh ya. Oke, ini Mas Sugeng ya, sekarang di Kaltim. Beliau mengelola penghijauan lahan pasca tambang integrasi dengan ternak. Nah, berapa peluang pulih kambingnya sudah terkena mastitis? Tergantung level mastitisnya, Mas. Kalau subklinis masih bisa pulih, tapi tetap tidak maksimal. Sorry. Kalau klinis masih bisa, tapi maksudnya pulih ini kalau kembali ke sedia kala enggak bisa. Tapi kalau misalkan tetap berproduksi bisa dan pasti turun. Apalagi kalau klinis. Nah, kalau sudah klinis, apalagi sempat ada gangren di situ, kematian jaringan karena radangnya sudah cukup parah, ya sudah. Pilihannya adalah ambingnya sekalian mati, kita rawat hanya sampai ambing mati sampai copot, kemudian kita selalu lakukan perawatan agar yang sisanya tidak rusak, ataukah kita kaling. Itu aja Mas. Jadi peluangnya tergantung level mastitisnya. Matur nuwun. Salam entelemi. Gih, matur nuwun, salam mentalemi. Nah, ini Bang dari Kafilah Akbar Subekti. Banyumas, Jawa Tengah. Hal yang dilakukan kepada domba betina yang masih memproduksi kolostrum dan susu karena domba betina setelah partus cempenya mati karena kekurangan nutrisi. Nah, jika kolostrum dan susunya tidak dikeluarkan, apakah tidak masalah? Terima kasih. Baik. Oke, Pak siapa tadi? Sorry. Kafilah. Pak Kafilah Dari Banyumas. Dari Banyumas. Oke, Pak. Yang ngarep ngapa kok bisa? Jadi pertanyaannya ini tulisannya agak paradoks ya. Pertanyaannya agak paradoks karena apa? Cempenya mati karena kekurangan nutrisi. Kalau cempenya mati kekurangan nutrisi berarti dan susunya tidak keluar. Harusnya begitu. Karena begitu kambing prematur kan. Bisa jadi prematur. Bisa jadi prematur. Tapi makanya ini pemahaman kita samakan dulu. Kalau induknya nutrisinya oke, apalagi domba. Domba kebutuhan proteinnya tidak terlalu tinggi. Dia dengan pakan yang cukup bagus, dia akan bisa memproduksi susu yang cukup bagus. Domba Garut kasih pakan bagus bisa sampai 1 liter. Bahkan ada yang lebih. Nah, pertanyaannya kalau di daerah Banyumas domba-domba sekarang banyaknya apa ya? Cross Texel misalkan. Itu susunya banyak. Kalau pakai domba lokal Magelangan susunya mungkin lebih sedikit. Tapi pertanyaannya kan begini.
kalau induknya kekurangan nutrisi, harusnya cempenya tidak kekurangan nutrisi dan lahir dengan baik, dengan sehat. Pertanyaannya, apakah cempenya dari lahir sampai 1 jam sempat minum kolostrum atau enggak? Kalau ternyata enggak sempat minum kolostrum, setengah nyawanya sudah terancam. Nah, itu yang menyebabkan mungkin pertanyaan ini ada. Cempenya lahir enggak keawasi, enggak sempat minum kolostrum 1 jam setelah dia lahir, dombanya ini, akhirnya induknya sebenarnya tidak kekurangan nutrisi, anaknya pun tidak kekurangan nutrisi, tapi mati karena loss kolostrum. Itu bisa jadi, dan kedinginan misalkan. Nah, kolostrumnya dikeluarkan atau enggak, kemudian susunya dikeluarkan atau enggak, tergantung. Kalau ada anak domba lain bisa disusukan ke situ, dan kalau tidak pun sementara kering kandangkan saja. Bagaimana untuk mencegah resikonya? Karena kalau tidak diperah bisa jadi ada mastitis. Apalagi kalau sudah anaknya mati 1 bulan, kolostrumnya atau 2 minggu misalkan ya, yang kolostrumnya sudah tidak ada lagi. Kalau di dalamnya masih kolostrum, ingat bahwa kolostrum itu seperti antibiotik alami. Dia mengandung imunoglobulinnya banyak. Jadi sebenarnya bukan antibiotik ya, tapi booster imun. Jadi cempe ini wajib minum kolostrum maksimal sejam. Kalau saya pribadi maksimal sejam. Ada yang teman ngomong 1,5-2 jam, kadang ada yang agak ekstrim setengah jam. Sejam aja masih oke, karena dia mulai belajar itu sekitar 10-15 menit belajar berdiri, nyari puting induknya untuk disusu. Nah, kalau misalkan kejadiannya adalah lahirnya kemudian mati dan induknya produksi masih cukup banyak, dikeringkan saja. Bagaimana cara pengeringannya? Kasih serat, nutrisi rendah, nggak usah kasih air dulu. 2-3 hari, kayak gitu aja dulu. Kalau bisa seratnya kering, sehingga dia akan tarik balik susunya, produksi susunya akan menurun jauh. Seratnya, serat kasarnya aja. Protein konsentrat apa segala macam cabut. Ini juga teknik mengeringkan susu kambing yang mau akhir laktasi. Atau udah menjelang menjelang kelahiran, udah harus masuk masa kering kandang. Nah, seperti itu. Kemudian kalau ditanya tidak masalah, bisa jadi masalah kalau kandangnya kotor dan sempat masuk bakteri, bisa jadi kena mastitis juga. Gitu. Jadi gini Bang, tadi pertanyaan perkembangan dari yang tadi. Ya. Misalnya ada cempe lahir. Ya. Tapi kolostrumnya tidak terproduksi, tidak produksi sama susunya nggak ada. Nah, itu solusinya gimana Bang? Bikin kolostrum. Bikin larut campuran pengganti kolostrum. Ya. Jadi pakai susu, pakai minyak ikan, pakai kuning telur. Karena imunoglobulin kuning telur itu banyak. Jadi susu ini ya? Yes, susu kemasan. Susu kemasan. Sufor. Nah, kalau memang ternyata bisa, ya yang paling cocok susu kambing lah kalau ada di sekitar. Susu kambing murni aja. Berarti pilihan pertama susu kambing. Ya, kalau nggak ada susu kambing, susu sapi. Kalau nggak ada yang segar, ya terpaksa lah pakai yang susu formula bayi. Tapi kalau bisa yang low lactose sementara. Gitu. Karena cempe-cempe ini kalau kita bikin pakai SGM, mungkin teman-teman juga ada sempat kejadian ini teman-teman peternak di sini pakai SGM tapi nggak milih yang low lactose. Jadi banyaknya diare di situ. Berarti kata kuncinya low lactose. Ya, untuk susu cempe ya. Kemudian kalau susu pengganti yang kan udah banyak ini beredar susu pengganti. Ini mau sebut merek? Bestgrow misalnya. Bestgrow misalnya, sebut merek. Ya kau jual aja lah. Oke, Bestgrow gimana? Menurut abang pernah pakai Bestgrow? Belum. Aku dari awal dulu kebetulan pakainya Solfor. Nah, kita seberang. Yang udah pernah pakai Bestgrow. Itu gimana Om? Ya. Kalau yang pakai Bestgrow ya resikonya pola pemberiannya sih kadang masih ada mencret. Datanya sih. Pola peralihannya atau gimana? Ya. Enggak. Iya, pola peralihannya itu tadi. Artinya kalau langsung dia disapi, biasanya mencret. Tapi harus dosisnya. Dosisnya itu yang diatur. Pembeliannya, komposisinya. Ya. Mungkin dia pertama dicampur aja dengan susu kambing 10%, 20%, 20-80, 30-70, sampai 100% gitu. Soalnya kayaknya butuh penyesuaian di dalam pencernaan cempenya itu tadi. Ya. Kalau bagian itu. Memang sih pas
saya kasih laporan ke produsen lah kita bilang, ke pabrik kita komplain, kok ini tempenya malah mencret. Nah memang jawabannya memang pas adaptasi. Ya. Kalau aku pakai solver, kenapa? Karena dulunya solver begitu masuk di Indonesia, peneliti-peneliti Perancisnya itu datangnya ke kandang kita pas aku masih ngelola kandang di Bogor. Aku bilang kalau kalian mau masuk Indonesia harganya ya jangan mahal-mahal kali lah. Peternak kita belum kuat-kuat kali lah beli susu impor bilang kan. Terus ya dia bilang ya kita cobalah. Pesanku cuma pada waktu itu tesnya di kandang sana. Jadi cempe umur 4 hari lepas kolostrum itu langsung ku kasih solver 100%. Pada waktu itu aman, nggak tahu solver yang sekarang. Jadi tapi sekarang sih masih pakai solver. Kadang-kadang kemarin sempat coba apa ya, Calvolak, tapi nggak cocok karena Calvolak kan buat anak sapi, buat CMR-nya sapi. Nah ini yang kurang pas kemarin aku pakai itu. Jadi ini bahas-bahas merek sedikit nggak apa-apa lah ya, pengalaman. Bukan aku jualan solver juga. Gitu. Cuman solver kemarin itu memang kita minta dan memang udah datanya itu sudah memang untuk susu pengganti khusus anak kambing dan domba. Kalau yang susu solver untuk anak sapi ada sendiri, tapi yang solver speed itu khusus kambing domba. Turun Indonesia kecil. Ya. Nah, udah. Ada lagi. Ini lanjut lagi. Ini Bang Muhammad Jafar. Nah, sebenarnya ini Bang Muhammad Jafar, mohon izin Bang. Ini sebenarnya salesnya produk itu sendiri yang lebih berhak menjelaskan ini. Ya. Terkait dan Sulpidon. Ya. Nah, Bang Bobi bersedia jawab, tapi tidak terafiliasi dengan. Ya, nggak apa-apa. Ya kita cakap-cakap lah. Nah. Kalau cakap-cakap kadang sebut merek juga. Tapi kan nggak harus yang kita jual. Karena kita jarang jualan obat. Oke. Bang Jafar, cara Fam, apakah anti-vitamin pen strap? Ini bukan merek pen strap ya kayaknya Bang, atau isinya mungkin yang pen strap. Jadi pen strap ini penicillin streptomycin. Sementara ini itu banyak dipakai untuk di lembu Bang. Jadi sapi perah masih banyak pakai pen strap. Pertanyaannya adalah yang bisa dimasukkan ke intramamari masih adakah? Nah, tinggal itu aja. Kalaupun tidak ada yang langsung dalam artian yang sudah sediaan dalam bentuk suntik yang ujungnya plastik untuk masuk ke puting, ada namanya kanul. Jadi itu ujungnya jarum besi tapi ujungnya tumpul. Itu memang untuk masukkan itu. Bisa dicoba pakai pen strap. Intramamari. Bisa untuk intramamari. Pengalaman saya pen strap bagus. Pen strap oke. Selama ini masih banyak yang pakai pen strap. Masih cukup bagus. Kemudian kalau apakah sulpidon termasuk obat anti radang? Betul. Kalau itu ya, memang dia obat anti radang. Merek untuk obat anti radang. Oke, gimana? Bang Naslim Tembung ada nengok tapi nggak open kamera. Kenapa nggak ikut naik karo? Hadir, ditinggalin sama Riko. Tuh, kan ini penyebab. Ini penyebab memang. Padahal kalau Bang Naslim, salam dari Kut, kita ada di Kabupaten Karo. Salam dari Karo. Salam dari Karo gitu sekarang. Salam dari sini buan. Oh ini. Ngecek ngelece. Padahal kalau Bang Naslim ikut kita mau bahas maggot ini ekspornya. Ekspor maggot. Oke. Lanjut ya. Biar nggak terlalu lama dulu. Nanti cakap-cakap lainnya biar panjang. Gimana Bang Muhammad Jafar? Udah. Makasih, Pak. Oke. Sama-sama, Bang. Terima kasih, Bang. Kalau lagi main ke Medan, mampir tempat Mas Suryono. Main ke Karo, Insya Allah. mampir di sini. Kalau ke Aceh ke tempat kami, Pak. Siap. Sebentar, kalau sana kita. Kami ke PD berarti masuk mana? Aceh Besar? Pijai. Pijaya. Lewat Pijai. Oke. Guru Gok, Bang? Oh, jauh kali Guru Gok. Oh, jauh kali. Grongrong. Ya, dekat Grongrong. Bawa aku mau ke sana. Siap Bang Imran. Kapan pulang? Bawa ikut. Oke, terima kasih Bang Muhammad Jafar. Ini Bang Arjuna, Bang Dr. Arjuna Riau nih ya? Bang Arjuna, Dokter.
Ya Bang, siap. Ini Bang Arjuna Riau kah? Iya Dok, siap. Siap Bang Dok. Beliau ini dokter manusia tapi senang ternak. Tapi boleh itu Dok. Kita dokter hewan, senangnya manusia. Kami adalah dokter yang tidak boleh mengawini pasien sendiri. Tapi boleh makan pasien. Oke, boleh itu Dok, obat untuk presentasi mengenai mastitis dan disediakan atau stok setiap daerah. Siap Bang. Nanti kita bahas bisnisnya sama Abang lah. Ya. Oke. Nah ini, Mas Ardi Biru Langit. Halo Mas, sehat-sehat Mas. Dari Siantar 3 Balata, punya kambing sapera kemarin, kambing saya baru melahirkan, kantong ambing atasnya cukup besar dan keras, tapi susunya nggak keluar dokter. Itu kenapa dan pengobatannya gimana ya? Ini laktasi berapa nih Mas? Laktasi 3 Dok. Laktasi 3, masa kering kandangnya berapa bulan? Sekitar 2 bulan. 2 bulan. Setelah lahiran plasentanya dimakan dia atau dibuang? Dibuang, Dok. Nah, kasihkan aja biar dimakan, biar hormonnya betul. Jadi ini kadang-kadang teman-teman di lapangan agak-agak, wah plasenta kok dimakan sama induk kambingnya. Nggak apa-apa, biarin aja. Itu naluri alaminya. Kalau di di hutan di mana, memang nalurinya kambing domba sebagai hewan dimangsa, bukan pemangsa. Hewan dimangsa ini akan memakan plasentanya. Dan di situ masih ada energi karena dia makan istilahnya makan daging lah ya. Ada energi, ada protein, ada hormon-hormon yang diperlukan. Kalau pertanyaan pengobatannya bagaimana? Sementara ini kami kalau di sini kami pakai oksitosin. Itu adalah hormon dan itu nggak bisa sembarangan. Okay? Ada waktu tertentu, nggak boleh lebih dari 3 atau 5 hari. Dan kalau bisa sepengawasan, Abang nanti WA aja. Jadi masih bisa ada pengawasan dokter hewan lah, Abang nggak salah-salah kali lah kalau malpraktek gitu kan. Kemudian biasanya kita bantu dengan pijat ada waktu mau diperah, setiap kali mau diperah kita pijat pakai air hangat agak kepanas, betul-betul dipijat kambingnya di atas. Gitu. Oksitosin itu tapi kalau udah disuntik oksitosin atau hormon ini Bang, jangan dijual ke orang ya susunya, kasih anak kambing aja. Jadi nanti kalau itu ikut di susu, ternyata ada ibu hamil yang minum atau apa segala macam, kita nggak tahu nih siapa yang akan minum susu karena mungkin ada reseller atau apa. Nah itu kan sudah jadi tanggung jawab kita nih sebagai peternak. Jualan susu kalau ada residu hormon, ada residu antibiotik, itu udah salah kita, udah tanggung jawab kita ke Allah. Jadi janganlah. Jadi hewan kalau bisa. Ini nasi udah dingin ini. Udah, nggak apa-apa. Kita tanya jawab dulu. Atau habis ini kami jawab dulu. Habis ini izin sambil makan sambil ngobrol lah. Boleh ngobrol bebas. Kemudian ini Eko Kurnia Putra dari Bandar Lampung. Apakah mastitis hanya menyerang kambing yang masa produksi saja ya Dok? Betul. Mas Pak Eko. Oh ini betul Pak Eko. Gitu. Betul Pak Eko. Jadi mastitis hanya menyerang kambing yang masa produksi saja. Ambingnya kalau tidak dalam masa produksi, berarti kan ambingnya tidak aktif, tidak memproduksi susu. Nah, yang diserang apa? Gitu. Mastitis ini radang yang menyerang ambing yang lagi produksi. Kenapa bisa menyerang yang lagi produksi? Karena di situ aktif, memproduksi susu, lubang putingnya aktif. Kalau tidak, kambing yang lagi kering kandang ataupun yang darah, itu kan ujung lubang putingnya biasa masih ada tutupan wax-nya atau kayak lilin gitu. Yang biasa kalau beranak pertama atau setelah kering kandang kita harus bersihkan. Ujungnya ada warna kayak kehitaman untuk wax itu. Nah, jadi menyerang yang masa produksi. Atau kalau mau kering kandang, tapi kering kandang itu kan dalam range produksi sebetulnya. Cuman kita akan kering kandangkan dia untuk mempersiapkan kelahiran berikutnya. Gitu Pak Eko kira-kira. Sama satu lagi nih, Bu. Mungkin ada yang tentang milk fever. Milk fever. Ya, itu mungkin kayaknya belum ada. Wah, ini masih panjang kali ini Mas chatnya, Mas. Oke. Dari ambing yang terasa keras, Bang Arjuna nih. Lanjut lagi Bang Dokter. Apakah kemungkinan sudah dari riwayat mastitis sebelumnya ya terbentuk jaringan parut? Betul Bang Dok. Kirain selama ini susu yang mengeras bisa ditangani dengan kompres air hangat. Nah,
ini mungkin karena Bang Arjuna ini dokter juga, agak bisa merasakan lah mana yang jaringan parut, mana yang memang kerasnya itu kelenjar yang mengeras, ya kan? Akan berbeda dia antara jaringan parut memang betul-betul kenyalnya dengan memang kelenjar yang memang belum turun, atau alveolinya ini belum turun secara hormonal, dia masih ketahan gitu. Nah ini agak berbeda memang, tapi bisa jadi ada riwayat mastitis sebelumnya, Bang. Gitu. Oke, kemudian ada Mas Didi Gunung Kawi. Halo Mas Didi, sehat Mas Didi? Beliau ini salah satu tempat cluster breeding untuk domba yang bareng kita dengan domba Dorship dan kambing Burja, Pak Alex. Jadi kalau yang di area Gunung Kawi ini tempatnya Mas Didi inilah untuk sentra breedingnya. Jadi kalau cari domba Dorship, cross Dorper, cross Awasi, cross Van Roy, bisa juga nih ngobrol sama Mas Didi. Ini mau tanya nih, domba yang anaknya mati dan belum sempat menyusui, apakah bisa menyebabkan mastitis pada ambing indukannya? Bisa, Mas. Tadi udah ada di atas ya. Udah ada pertanyaan ini di atas. Bisa, kalau memang dombanya tadi susunya bagus. Gitu. Dalam artian laktasi produksinya bagus. Gitu. Kemudian ada Kang Andi. Kang Andi, kalau sudah pakai masofilm, berapa lama waktu untuk mering? Biasanya 5 menit. Apa masih perlu dibuat berdiri 10-20 menit? Jadi pencegahan itu kita bikin berlapis, karena kalau untuk kambing perah mastitis ini udah penyakit yang paling kita hindari. Jadi pencegahannya berlapis, dan gini, pencegahan berlapis ini sebetulnya bisa dimasukkan sehingga tidak terasa. Kalau pengobatan udah pasti kerasa, duitnya kerasa, capeknya kerasa, ruginya kerasa, gitu, Kang. Oke. Ini Dok. Siap. Dani Domba. Dani Domba. Dok, ambing yang sudah terkena abses, apakah bakterinya bisa menyebabkan mastitis? Kalau di ambingnya abses dan itu di luar kelenjar, bisa. Tapi kalau ternyata bakterinya nanti masuk lewat lubang puting, naik lagi ke arah sistern puting, naik sistern ambing, masuk lagi ke arah jaringan atas, bisa. Jadi abses itu isinya bisa jadi bakteri. Dan kemungkinan besar memang bakteri. Kalau isinya udah nanah, itu memang kemungkinan besar adalah bakteri. Pertanyaannya bakterinya apa? Ya, harus kultur di lab ya. Oke. Kemudian ini Bang, yang Ahmad Muhajir yang dari Lamongan. Ya. Apakah dampak cempe yang meminum susu yang terkena, dampak cempe yang meminum susu terkena mastitis? Apa ada risiko kematian? Jelaskan untuk penyebabnya. Terima kasih. Oke. Pak Muhajir, cempe yang meminum susu yang terkena mastitis, biasanya naluri cempe itu bagus. Kalau salah satu ambing kena mastitis, dia malas minum dari situ. Nah, kalau masih subklinis, yang SCC-nya tinggi, somatic cell count-nya tinggi, masih subklinis ya, tidak terlalu masalah. Karena somatic cell count ini atau sel-sel yang di dalam ambing yang terbaca sebagai mastitis subklinis mengarah ke mastitis klinis ini masih bisa dicerna. Apalagi cempe itu masih monogastrik. Jadi cempe itu sampai dia akan mulai makan hijauan ataupun kripit konsentrat untuk cempe, itu dia masih masuknya monogastrik. Lambungnya masih 1 yang di belakang, belum 4. Ya. Belum berkembang rumennya, retikulumnya itu belum berkembang. Masih dia langsung begitu. Cempe ini minum kan biasanya gini, ini puting, ini cempe minum. Begitu dia kepalanya ke atas, ini akan ada saluran ini, yang rumen, ini salurannya langsung ke belakang, itu langsung ke arah masum abomasum. Biasanya kalau cempe masih esophageal abomasum, jadi langsung dicerna. Dia akan mencerna hanya susu saja. Pertanyaannya, apakah beresiko? Cukup, kalau mastitisnya klinis, biasanya dia nggak akan mau minum cempenya. Induknya pun nggak akan produksi susu dengan baik, cempenya malas minum, ya akhirnya banyak sakit dan mati. Terutama gejalanya pertama diare, kalau udah terlalu banyak bakteri yang tidak bisa diproses oleh enzim-enzim yang ada di abomasum. Jadi, perut kambing ini kan ada 4 kompartemen. Rumen, retikulum, omasum, abomasum. Kalau pas masih cempe, ini aja yang ada. Ini sama kayak lambung kita, ada enzim pencernaan di situ. Baik lipase, protease, dan lain sebagainya. Nah,
Tadi kalau yang subklinis masuknya ke dalam protein masih aman, itu udah aman. Tapi begitu bakterinya sudah mulai banyak, enzimnya tidak bisa melawan, diare. Gitu. Bisa mati, bisa karena diarenya. Diare biasanya matinya karena dehidrasinya, bukan karena bakteri. Jadi dehidrasi itu pada cempe atau anak kambing domba itu penyakit, bukan penyakit ya. Itu penyebab utama kematian salah satunya. Karena diarenya, dehidrasi, nggak bisa metabolismenya bagus, mati. Udah. Oke, Pak Winarko, peternak kambing perah nih, beliau di Metro Lampung. Apakah susu yang terindikasi mastitis masih boleh digunakan untuk menyusui cempe, Dok? Terima kasih. Kalau belum gumpal masih aman, Pak. Kalau masih subklinis nggak terlalu masalah, Pak. Tapi kalau sudah gumpal, mastitis klinis sudah bening atau berdarah, ya jangan. Gitu. Gitu, Pak Winarko. Kemudian Kang Andi. Kang Andi 3 nih. Hat-trick. Bagaimana susu dari kambing mastitis yang sudah terlanjur diperah dan masuk penampungan susu atau milken? Apa efeknya? Merusak susu yang lain. Apa umur susu lebih pendek atau bagaimana? Iya. Ini rusak nih. Gitu ya. Jadi yang lain ikutan rusak nih, Kang. Dok, itu kalau sampai terminum orang, itu efeknya gimana, Dok? Selama belum pengobatan ya? Diare biasanya, Kang. Susu mastitis itu udah diare, rasanya nggak enak. Ya, mecah ya. Mecah. Ya, apalagi sebetulnya kan kalau mau tes kayak susu sapi itu ada tes alkohol. Itu salah satu ngecek kesegaran susu. Itu juga bisa dilakukan di susu kambing gitu. Nah, terus apa nih? Keluar dari tema mastitis. Bentar, kita ngobrolin mastitis dulu nih, Pak Kafila. Nah, ini pertanyaan terakhir tentang mastitis. Saya Lutfi dari Solo, mau bertanya, Dok. Di kandang pernah ada kasus ambingnya mengeras, tapi beberapa hari berikutnya ada seperti luka mengering. Ini di mana nih? Di mana nih? Pas saya kelupas ternyata bolong dan ada seperti pasta putih seperti nanah. Tapi sekarang sudah menutup dan ambingnya jadi kecil atau kosong. Kira-kira karena mastitis atau hal lain, Dok? Terima kasih. Nah, Pak Lutfi, ini di mananya nih? Ini kan ambing nih. 2 nih kanan kiri. Lukanya di mananya nih? Posisi di ambingnya, Dok. Gini, di atas berarti ya, bukan di puting ya. Di atas, di ambingnya. Itu di belakang, depan, kiri, kanan? Iya. Ambing kanan? Di belakang. Oke, di belakang. Di kandang kira-kira ada yang menyebabkan luka ambing itu? Benda runcing atau Waktu apa gitu? datang masuk kandang udah mengeras gitu, Dok. Jadi nggak ada luka luar, cuman posisi keras aja. Kayaknya abses, Pak, punya. Ya, ada kemungkinan abses, ada kemungkinan digigit serangga, kemudian ada infeksi juga bisa. Soalnya keluar cairan putih tadi kayaknya itu abses. Ya, jadi kalau apa namanya, seperti pasta putih seperti nanah itu ya memang betul-betul nanah, tapi sudah agak mengeras. Nah, menutup dan ambingnya jadi kecil atau kosong. Biasanya mastitis itu bukan di situ. Biasa mastitis dari dalam, dari bawah itu ke atas, Mas Lutfi. Tapi kalau misalkan yang tadi, kemungkinan ada luka luar yang terjadi infeksi dari luar, menyerang ke arah ambing. Pertanyaannya apakah mastitis? Kalau mastitis susunya yang rusak. Walaupun radang ambing tadi bisa juga disebut mastitis yang seperti itu, tapi biasanya itu karena abses dari isinya nanah, kemudian udah agak mengering. Gitu dia. Terus jenengan apain? Terima kasih, Dok. Ya, setelah begitu kering dan kosong jenengan apa kan? Obati pakai apa? Yang sekarang tinggal ambing yang sebelah yang produksi susu dan alhamdulillah nggak ada luka atau flek darah merah itu nggak ada, Dok. Cuma yang sebelah aja. Jadi yang sebelah tadi udah mati, udah lepas jadi. Cuman mengering, jadi kecil posisi. Oke. Kering tapi gitu. jenengan obati pakai apa? Kasih iodin kah atau betadine atau apa dan segala macamnya gitu? Cuman suntik antibiotik aja, Dok. Umum lah, antibiotik umum. Ya. Suntiknya di di daging ya.
Iya, Dok. Oh ya. Ya berarti infeksinya sudah habis di situ dibantu antibiotik, absesnya juga udah habis. Ya tinggal nanti jenengan tentukan kalau ternyata genetiknya bagus, mungkin dilakukan itu tidak produksi gitu. Jadi jenengan tentukan apakah masih ekonomis untuk dipakai sebagai indukan ataukah perlu dikaling gitu. Nah, ada pertanyaan dari YouTube, biar kita selesaikan dulu yang dari YouTube, Bang, ya. Mas Kones nih, Mas Kones susu kambing ini pertanyaannya. Kalau sudah sampai pecah hambingnya, perawatannya gimana, Dok? Dibersihkan, dirawat, pakai antibiotik, suntik anti radang, suntik antibiotik, kemudian di lukanya yang tadi ambingnya pecah itu dirawat pakai, bisa jadi kasih spray anti lalat, bisa jadi terutama disterilkan ya pakai antiseptik, bisa povidone bisa. Itu perawatannya, jangan sampai ada infeksi sekunder. Jadi udah sekali kena infeksi bakteri nanti karena perawatannya kurang menyebar kemana-mana, sayang gitu. Punten Pak Dok, ini Mas Rudi Adi. Apakah susu mastitis yang terkontaminasi bisa diukur dengan sterilisasi dengan wireless data logger dan APK? Apakah layak konsumsi? Diukur dengan sterilisasi dengan wireless data logger. Maksudnya gimana ini? Nah, nanti mungkin bisa dibahas lebih lanjut di YouTube ya. Wireless data logger, maksudnya dimasukkan ke data begitu atau bagaimana? Oke. Dok, gimana mengatasi susu besar sebelah yang kecil bisa pulih enggak? Nah, itu tadi yang pertanyaan tadi yang dari ya. Sudah kita jawab. Simpang 4 rekamannya, Bang. Yang abasi. Oh, ini. Yang untuk ternak produksi, ambing terjadi bercak-bercak gatal atau gudikan. Kenapa ya, Dok? Kemungkinan banyak digigit serangga. Bisa jadi lalat yang ngisep darah tuh, Stamoxis calcitran. Itu ya lalatnya yang di kandang, bisa dengan semprot sipermetrin dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga kena nyamuk. Kalau di kandangnya banyak nyamuk, solusinya ya nyamuknya yang dihilangkan. Bagaimana nyamuknya dihilangkan? Kadang-kadang teman-teman ngasepin kandangnya, tapi yang jadi masalah kalau kandangnya diasapi, pernafasan kambingnya juga ikut terganggu. Jadi lebih baik pakai lampu anti nyamuk, anti insek, yang pakai lampu UV yang akhirnya nyamuknya meledak-meledak gitu. Itu sih. Oke. Nah, ini sambil pengobatannya ya seperti biasa pengobatan luka luar. Kemungkinan besar bisa pakai antiseptik povidone iodin bisa, iodofor juga bisa. Gitu. Oke.